majelis silaturahim, fi majelis silaturahim, fi majelis silaturahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in la ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna hadha kabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Al-ayat sadaqallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama awali kajian kita dengan doa. Semoga Allah izinkan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita dengan doa dengan fadilah salat Fatihah. Mungkin berlima atau secukupnya saja ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berdoa kepada-Mu dengan wasilah surat Al-Fatihah. Engkau berikan wasilahnya, keberkahannya untuk baginda kami yang kami cintai, yang terus mendoakan kami walaupun jarak kami dengan beliau begitu jauh, namun karena doanya jarak jauh itu menjadi dekat. Izinkan ya Allah kami mendoakan beliau, baginda kami Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Semoga semuanya Engkau izinkan menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, Engkau izinkan menjadi hamba-Mu yang Kau tinggikan derajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau dengan surat Al-Fatihah untuk para nabi, untuk para syuhada, para sholihin, untuk para kekasih-Mu ya Allah, untuk para ulama yang sebagai penerus para nabi-Mu ya Allah, untuk seluruh muslimin muslimat mukminin mukminat minal masyriqi ilal maghrib ya Allah, aina kana al-mahya wal amr, dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi meninggal. Semoga Engkau selalu berikan ampunan, keberkahan, cinta dan kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hamba memohon dengan suatu Fatihah untuk orang-orang yang hamba cintai, kakek dan nenek kami yang bernama ayah dan ibu kami yang bernama suami atau istri kami yang bernama anak-anak kami yang bernama kakak dan adik kami bernama sahabat kami yang bernama ya Allah, sayangi beliau, ampuni beliau, berkahi beliau. Jika sudah meninggal, lepaskan kuburnya dari cahaya di alam kubur. Yang masih hidup, ya Allah, lindungi, tolong, mudahkan semua urusan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, hamba berwasiat dalam satu Fatihah untuk diri hamba pribadi bernama ya Allah, izinkan berkatnya kokoh kuat menghadapi semua tugas berat. Izinkan kakinya tegak melangkah menghadapi semua risalah. Izinkan hatinya luas seluas-luasnya menghadapi dinamika hidup. Izinkan matanya tertutup hanya kepada, izinkan telinganya terfokus hanya dengan firman-Mu. Izinkan yang ada dalam hatinya adalah Engkau, ya Allah. Izinkan yang ada dalam pikirannya adalah kebaikan. Izinkan setiap bangun mengingatmu dan setiap mau tidur mengingatmu. Izinkan, ya Allah, yang dia cintai adalah Engkau. Izinkan, ya Allah, Engkau ridhoi semua. Tinggalkannya semua aktivitas. Izinkan Kau ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita masuk makalah berapa sekarang? 21 ya? 21. Kita sama-sama bahas ya makalah 21. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu. Sudah ketemu? Tidak. Talabuka minhu ithamun lahu wa talabuka lahu jibatu minka anhu wa talluba li ghairihi li qillati hayaika minhu wa tallabuka
talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Meminta kepada Allah idhamullah berarti menuduh. Wa talabaka lahu ribayatu minka, mencari Allah berarti menggibahnya. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika min, mencari selain Allah petanda tidak punya malu kepadanya. Wa talabuka min ghairi liwujudi bu'dika, dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Ini makalah ke-21. Jadi makalah 21 ini menjelaskan tentang sikap kita berhubungan dengan Allah. Jadi cara kita berhubungan dengan Allah itu terkadang kata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah bertemu dengan 4 cara, 4 hal. Ya. Yang pertama 4 perilaku, 4 perkara ya, yang sering dilakukan oleh seorang hamba kepada Khalik ya. Yang pertama adalah meminta. Apa Ibu? Meminta. Ini perilaku seorang hamba kepada siapa? Khalik. Hamba kepada Khalik. Biasanya gimana? Minta. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah memberikan kepada kita peringatan. Gimana sih minta itu yang betul? Karena kan seorang hamba pasti minta ya kepada Khalik. Nah, penjelasannya seperti ini. Memintanya engkau wahai ahli ibadah, memintanya engkau wahai ahli ibadah kepada Allah seperti meminta rezeki, kecukupan ya, atau permintaan lain kepada Allah, itu menunjukkan lemahnya kita kepercayaan kepada Allah, karena Allah itu sudah menjamin apa yang dibutuhkan. Itu kata beliau. Memintanya kita kepada Allah agar diberi rezeki, agar diberi apa lagi? Ya, kecukupan, agar diberikan yang lain apa saja yang kau minta. Itu tandanya kata beliau engkau lemah kepercayaannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah menjamin kecukupan hidup manusia. Bahkan disampaikan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya binatang melata yang ada di muka bumi ini sudah ada rezekinya. Pernah saya sampaikan tentang kisah Nabi Musa? Sudah pernah ya? Masih lupa? Ya, yang Nabi Musa disuruh mukul batu. Ketika dipukul batunya, Nabi Musa itu kan sedikit ada keluhan. Kan dakwah aja, ngurus umat aja, keluarganya enggak urus. Nah, disuruh kemana-mana sama Gusti Allah nih, dokter berdakwah. Masya Allah. Akhirnya sang pemilik hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul batu. Dipukullah batu itu, pecah apa itu? Ternyata setelah pecah masih ada batu di dalam. Pukul lagi kata Allah, pukul lagi, pecah lagi batunya. Ternyata masih ada batu lagi di mana? Di dalam. Pukul lagi Musa, dipukul lagi, pecah lagi batunya. Ternyata masih ada lagi batu di dalam. Pukul lagi Musa, pecah lagi,
Nah, setelah dipecah ternyata setelah itu Allah menyuruh untuk melihat ada apa di dalam batu itu. Ternyata ada ular. Ular sedang makan di dalam batu kali. Nabi Musa akhirnya sadar, oh iya, berusaha terjadi itu diatur sama siapa? Nah, saat kita meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah untuk memohon A, memohon B, memohon C, memohon D, itu kata beliau itu engkau sedang menuduhnya. Menuduh apa? Menuduh Allah itu tidak menjamin. Ini masih pusing kan? Katanya suruh berdoa, katanya suruh doa, katanya suruh nyari rezeki. Terus kepada siapa lagi kalau nggak sama Allah gitu ya? Suruh minta apa aja. Malah begitu, suruh menuduhkan gitu ya Bu ya? Ya. Pasti bertanya-tanya, kelihatan wajahnya. Hanya kurang gitu ya. Ada tanya ini, gimana nih kok begini? Berarti kita nggak berdoa, gitu kan? Nah, ini contohnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan oleh Namrud ke dalam api. Kira-kira apa doa Nabi Ibrahim? Apakah doanya minta dikeluarkan dari api? Tidak. Nabi Ibrahim doanya adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nggak ada tuh minta dikeluarin dari apa? Api, tapi apinya nggak padam, tapi dingin. Nubata wassalaman ala Ibrahim. Nah, api jadi dingin. Untuk siapa? Ibrahim. Dan beliau tenang-tenang aja, nggak minta untuk disubuhi diinikan api. Kenapa? Karena yakin tidak menuduh Allah. Aduh, semakin bingung ya. Gimana ini? Nah, jadi sebetulnya doa itu tujuannya untuk apa sih Bu? Doa huwal ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Toh kita nggak doa aja dikasih sama Allah. Dulu waktu kecil ibu doa nggak sama Allah? Waktu kecil doa minta mainan nggak? Waktu kecil doa minta baju nggak? Doa dikasih nggak sama Allah? Kok dikasih sama? Dulu minta sekolah nggak? Kok sekolah? Sekarang kita banyak permintaannya. Jadi doa kita ini lebih kepada bagaimana ini bagian dari wujud kita ini abdi Allah, hamba Allah, tidak lebih dari itu. Karena sesungguhnya kebutuhan itu sudah dijamin oleh Allah. Kan saya pingin seperti orang lain kaya raya, tuh Pak, masa gini terus hidupnya ngutang aja. Pingin kayak yang lain naiknya Pajero. Itu berarti kita menurut siapa? Belum tentu yang Pajero itu bahagia. Betul? Ini kejar-kejar tiap bulan sama listrik 15 juta per bulan. Ibu mah dikejar-kejarnya cuma sama tetangga, Bu. 10.000 belum dibayar kan, paling gitu. Nah, jadi sebetulnya sudah ada cakupannya dari Allah, sehingga doa yang betul itu apa? Ibadah. Boleh minta apa boleh, silahkan. Tapi masalah dikabul atau enggak bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Udah clear? Doa ibadah itu cuma kita tidak memaksa Allah dengan doa kita. Ya. Jadi saat doa itu tolong cek dulu yang kita bawa jiwa yang mana. Jiwa yang tunduk patuh pada Allah atau jiwa yang mau ngatur-ngatur Allah. Jiwa yang mana kita bawa? Kayaknya jiwa yang dibawa yang ngatur-ngatur Allah ya. Beri ya. Bawa doanya ya Allah, ini ya Allah, atur-atur Allah sama kita. Kayak kemarin itu Tuhannya siapa kalau gitu? Harusnya saat kita doa itu kita sudah apa? Kita sudah membawa jiwa yang tunduk pada Allah. Ya Allah,
ini adalah perintahmu untuk berdoa, hamba berdoa kepadamu pun hasil serahin sama Allah. Terus nah ini bahkan tersebut dalam hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan berzikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat meminta kepada Allah, maka aku, kata Allah, akan beri dia lebih afdal daripada yang meminta kepada aku. Dalam Yesus dirinya sibuk dengan zikir kepada Allah, nggak sempat apa? Doa. Maka Allah akan berikan kepada dia jauh lebih afdal daripada orang yang meminta. Zikir itu bukan hanya menekun duduk, bukan. Zikir itu adalah af'al, ya, kehidupan kita. Dengan melaksanakan perintah Allah ikhtiar, sehingga gak sempat kita ini berdoa kepada Allah. Wah, zikir. Habis sholat itu sudah ditunggu sama siapa? Sama anak-anak, masa pun selesai. Lalu langsung sampai sih kalau masa sama apa bu? Doa. Maka dalam hadis qudsi, orang ini akan Allah kasih jauh lebih banyak daripada orang ya. Karena kesibukan dia sih. Gitu. Terkadang memang bagi ahli ibadah itu lupa untuk doa, keasikan dengan apa? Zikir. Zikir, habis sholat zikir lama gitu loh, penjodoh begini, gak sempat doa. Lanjutkan zikir af'alnya, bekerja. Nah, terkadang yang seperti ini justru Allah kasih lebih. Boleh nggak doa bu? Boleh. Boleh betul? Boleh. Boleh. Dalam rangka apa? Ibadah. Jadi yang dibawa saat doa itu jiwa yang tunduk pada Allah, ya, bukan jiwa serigala, bukan jiwa yang mengatur Allah, ya, jiwa yang tunduk. Doa itu apa artinya dulu? Pernah saya sampaikan, doa itu ya Allah sertai hamba. Doa itu kan mengajak, mengundang. Jadi mengundang Allah untuk menyertai kita dalam kehidupan kita. Maka saat itu misalkan sedang dalam kondisi kesusahan, ya, terus memohon kepada Allah, doa, dan ya Allah temani hamba sedang dalam kondisi sehingga susahnya tidak jadi susah. Ibu pernah sakit gigi? Gimana rasa sakit gigi? Enak ya? Luar biasa. Bisa tidur? Tidak bisa. Kira-kira sakit gigi bisa jadi nikmat? Oh, bisa. Bagaimana caranya? Gigit kelereng. Hah? Gigit kelereng. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa nikmat? Ya, kita menjadikan itu bagian dari anugerah dari Allah. Jadi giginya sakit itu, alhamdulillah ya Allah, enak banget. Masya Allah, luar biasa. Sampai nggak bisa tidur. Ini waktu yang saya untuk mengingatmu dengan rasa sakit. Alhamdulillah, astagfirullah. Terus ini lagi. Lumayan juga ya, kayaknya diperintahkan untuk nyari obat, nyari obat gitu. Dinikmati. Kopi pahit nikmat ya bu? Nah, awalnya kan gak nikmat pahit, tapi karena sudah beda paradigma, ini enak. Saya dulu dikasih kopi pahit itu kaget. Saya diajar sama teman ke kopi Banara. Nih, kopi paling mahal berapa? 50.000. Diminum pahit kayak gini apaan? Gak enak. Setelah saya lupa paradigmanya, kopi itu untuk apa? Relax. Sekarang nggak suka saya pakai itu. Gula. Kopi itu harus apa? Pahit. Dinikmati. Awalnya enggak. Kayak jamu kan gitu ya. Jamu kan pahit. Tapi karena paradigma kita nih sehat nih kayak jamu, maka ini jadi nikmat. Begitu juga dengan sakit, pujian dari Allah. Paradigmanya harus bagus tuh. Oh, ini sehat untuk jiwa saya. Jadi kita nikmati tuh. Maka ini doa kita betul-betul ibadah.
Kan biasanya doa kita, ya Allah kapan selesai, udah nggak kuat ya Allah. Masa saya sendirian terus ya Allah. Belum ada yang minang lagi sampai saya. Ya Pak Imin? Ya. Ya. Gimana ini? Nah, terkadang itu yang kita lakukan. Padahal ini bagian dari cara Allah untuk bisa kita nikmati. Halo? Doanya udah ganti. Itu juga keren. Nah, itu dia. Ya Allah, senang sekali saya sendiri ya bisa bersama dengan ibu-ibu. Apalagi kalau ditemanin. Ya. Dalam hatinya gitu terdengar ya. Ya, baik. Yang kedua, yang pertama ya. Jadi sikap kita kepada Allah itu terkadang apa? Meminta. Maka hati-hati dalam meminta. Yang di bawah jiwanya yang mana Bu? Yang mengatur Allah apa yang tunduk sama Allah? Yang hati-hati yang di bawah yang mengatur. Kalau yang mengatur mendikte Allah. Allah sih ngasih mungkin karena Allah kan uji budawatan dan tapi dampak kerelaan kita tidak bagus. Jauh kepada Allah. Ya. Yang kedua nih, sikap yang kedua. Berhubungan kita dengan Allah itu, engkau meminta, ya Allah hamba ingin dekat dengan engkau. Nah ini, kayak saya misalkan hubungan saya dengan siapa, gubernur atau presiden, kan selain meminta, yang kedua ingin dekat. Saya ingin dekat. Tolong dong Pak, saya ingin dekat sama Bapak, gimana caranya? Sama nih, kita sama Allah, kita minta, ya Allah, saya ingin dekat denganmu ya Allah. Tolong ya Allah, gimana caranya agar hamba dekat denganmu? Maka ucapan ini adalah ucapan yang terucap yang menunjukkan bahwa kita memang jauh dari Allah. Kalau bahasanya saya itu adalah menggibah Allah. Gibah itu kan jauh. Justru karena kita jauh aja ingin dekat pada Allah tuh, Pak ini kori, Allah itu dekat sama kita. Kepingin dekat. Artinya yang jauh siapa? Kita. Artinya permintaan kita dekat dengan Allah itu menandakan bahwa kita sangat jauh dari Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah nggak pernah minta dekat. Karena dia udah merasa dekat. Bisa dipahami? Ya Allah, dekatkan hamba denganmu, ya Allah, dekatkan hamba denganmu, ya Allah. Berarti kita sedang apa? Ya. Engkau meminta kedekatan kepada Allah, ini adalah tanda bahwa kita jauh dari Allah. Ya, merasa jauh. Jadi yang merasa, jadi bukan jauh tapi merasa jauh. Yang merasa siapa? Diri yang merasa. Padahal sungguhnya Allah itu sangat dekat. Hanya merubah perasaannya adalah merasa dekat. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Ibu merasa dekat sama Allah, merasa jauh? Mana yang dipilih, mau merasa dekat atau merasa jauh? Merasa dekat. Kalau Ibu merasa dekat, insya Allah Ibu sangat menjauhi maksiat. Tapi kalau Ibu merasa jauh, pasti berani berbuat maksiat. Itu tandanya. Dan itu adanya dalam keputusan kita. Kita memutuskan yang mana? Merasa dekat apa merasa jauh? Kalau merasa dekat, insya Allah nggak berani berbuat maksiat. Tapi kalau merasa jauh, pasti otomatis ada keinginan bermaksiat. Gitu. Sehingga ucapan ingin dekat sama Allah sesungguhnya itu tanda bahwa kita masih jauh. Nah, kalau hati kita tiap hari berzikir kepada Allah, sudah nggak ada kata-kata ya Allah ingin dekat dengan. Wah, hati kita tiap hari gimana? Tiap hari kita beristighfar kepada Allah. Ibu sekarang sudah biasa istighfar? Alhamdulillah ya, kemanapun ada istighfar ya. Dimanapun istighfar, diam sedikit istighfar. Alhamdulillah kalau begitu. Terusin, teruskan. Sampai kapan? Sampai nanti diberhenti.
Mungkin saya tidak akan menghentikan, hanya menambah lagi amalan. Jadi kalau sudah terus istighfarnya di hati, di mana saja, kalau udah biasa itu istighfar. Bangun tidur, mau tidur, dan sudah tidak dihitung lagi istighfarnya. Itu namanya dzikron asik. Sudah gitu Bu? Insya Allah. Terus ya, istiqomahkan untuk banyak istighfar. Kalau ada keajaiban, rahasiakan saja, biar kita sama Allah saja ya. Kalau ibu sudah mendapatkan banyak keajaiban dari istighfar, rahasiakan, biar Allah dan kita ya. Karena terkadang saat kita sampaikan kepada orang lain, akan timbul yang kemarin kita hindari, apa? Ujub. Akan timbul perasaan ujub itu, dan kalau udah ujub, ya kita tergoda oleh syaitan. Jadi kalau ibu-ibu, Allah sudah melihat ibu sudah istiqomah dalam beristighfar, lalu Allah kasih warid dari istighfar itu berupa keajaiban-keajaiban yang Allah takdirkan, yang Allah sampaikan, janjikan di dalam Al-Quran. Ada berapa? Innahu kana ghafar, Allah berikan ampunan. Yusris sama alaikum idra, Allah berikan air dari langit yang begitu sangat lebat. Wa yumdid bi amwal banin, Allah tambahkan harta dan anak. Wa ja'alakum jannat, dan ja'alakum anhar, Allah berikan jannah, dan itu kebun. Anhar itu adalah air, artinya urusannya mudah semua. Maka biar rahasia saja antara kita dengan Allah, dan teruslah berisi. Dan terkadang mohon maaf, kita sering sekali mengungkapkan keajaiban itu kepada orang, kecuali kalau kita mau mendakwahkan itu. Ayo Bu berisi. Alhamdulillah, berkah isi banyak keajaiban. Dan ibu boleh mengajak orang bersifat kalau ibu sudah membuktikan keajaiban. Kalau belum, jangan dulu, praktek dulu ya. Coba dulu sampai aja ya dalam hidup. Terus skip, sembunyikan. Ya, sembunyikan itu apa? Biar kita sama Allah yang tahu. Karena warid bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihatkan pada orang lain, itu untuk diri kita dan agar kita yakin kepada Allah dalam zikir. Yang kita siarkan apa? Istighfarnya, keajaibannya, buahnya, biar kita yang menikmati. Toh juga insya Allah tanpa bisa dari orang lain pun akan merasakan buah dari istighfar kita. Orang-orang terdekat kita, insya Allah. Nah, itulah kedekatan. Jadi sudah tidak lagi kita mengatakan, ya Allah saya ingin dekat. Udah, di ini aja disebut saja Allah dalam hati kita, dengan sifat kita. Bismillah. Yang lupa bersifat, ayo terusin istighfar. Yang baru ikut di jamaah al-musalimin, monggo lanjut istighfar dari sekarang, terusin. Untuk apa? Untuk Masya Allah, banyak keindahannya istighfar. Ya. Nah, jadi kalau sudah waktunya, nanti ditambah lagi. Udah, kemana amalannya udah ya? Amalan tidurnya gimana? Jalan? Kadang-kadang ya, ada lupanya ya. Ya, nggak apa-apa, manusiawi lupa. Lupanya lebih banyak dari ingatnya. Nggak apa-apa, manusiawi. Tapi ya, kok pasti ingat itu enak, soalnya kalau kita tidur kita ini betul-betul berkualitas. Itu bangunnya itu otomatis apa? Bangunnya itu otomatis. Pasti dikasih jatah oleh Allah untuk tahajud. Dikasih. Entah jam 3, entah jam 2, entah jam 3:30, terserah Allah. Kalau Allah menginginkan kita tidur nyenyak karena mungkin kelelahan, ya 2:30 juga mungkin. Jam 3, 2:30, terserah Allah. Tapi pas bangun harus bangun. Jam berapa? Jam 1, masih lama. 12. Bangun langsung. Jam 1 bangun. Ya 1 jam lah bersama Allah. Saya itu tidur lagi nggak apa-apa. Ya mau tidur lagi nggak apa-apa. Rasulullah di sunnahnya pengen tidur. Tidur lagi. Jam 4 bangun. Apa? Ya sejam bersama Allah kan. Pas episode ini juga asik.
Tapi kalau 14 betul-betul les gitu, jam 4 bangun nggak apa-apa itu. Memang Allah kasih jatahnya berkualitas. Cuma mungkin 10 menit sebelum imsak kan kita tahajud nggak apa-apa, berkualitas. Terus itu apa? Amal dan zikirnya istighfar. Kenapa? Waktu sahur itu waktu yang paling bagus untuk beristighfar. Kalau mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Nah, insya Allah itu akan membawa kita kepada kebaikan. Sehingga mari kita ikhtiarkan, kita tidak menjadi pribadi yang ya Allah dekatkan saya kepada, saya ingin dekat. Allah udah dekat. Ya. Dengan kita apa? Sadar. Tanda kita jauh dari Allah apa? Berani berbuat maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Yang ketiga itu begini, kita kan kepada Allah tuh. Nah, tapi kita berhubungan juga kepada makhluk. Nah, terkadang kita minta sama Allah begini, ya Allah, tolong jadikan makhluk-makhlukmu tunduk kepadaku. Meminta agar makhluk Allah apa? Tunduk. Memintanya kita kepada Allah agar makhluk tunduk kepada Engkau, pada kita, maka kita kurang adab pada, kurang rasa malu. Makhluk itu harus tunduk pada siapa? Pada Allah. Ini biasanya ibu-ibu sama bapak kepada anak, tolong nak dengerin nasihat bapak, atau kiai sama santri harus adab sama saya, ikut kiai, ya. Tapi kalau itu bukan karena kiainya, tapi karena ketundukan kesedaran sadarnya, itu tak apa. Tapi kalau kiainya pingin mendapatkan ketundukan, mohon maaf dulu pengalaman kalau saya dulu. Ya kalau di pesantren kan itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Betul nggak ya? Ya. Nah biasanya gitu. Terus biasanya saya nyelidikinya gimana caranya agar berwibawa. Doanya apa agar berwibawa? Kalau lagi muda Pak dulu, Bapak masih muda dulu ya. Gimana caranya agar perempuan pada suka sama kita? Ya gitu. Ini beneran. Ini harus jujur ya. Cerita. Wah dikasih tuh doanya. Gak usah nanti malah diikuti sama Pak itu. Ada doanya itu, doanya diamalin ya. Agar apa? Wajah kita ini bisa menentukan orang lain. Nah itu kan bahaya, nggak boleh kayak gitu. Ya, ada doanya itu, dikasih doanya. Amalin setiap hari Jumat ya. Nanti kau berwibawa, kau bisa banyak pengikut. Itu dah. Ya. Biarkanlah semua hamba Allah itu tunduknya hanya kepada siapa? Allah. Jadi jamaah ikam itu bukan jamaah saya, Bu. Jamaah ikam itu jamaah semua para ustaz. Silakan saja para ustaz mengisi di jamaah ikam boleh. Bukan jamaah saya. Karena saya nggak punya jamaah. Betul ya? Dan kan punya Allah kan. Sama-sama punya. Harusnya. Maka bebas di sini mau maju sama siapa pun. Boleh. Bahkan ustaznya diganti juga boleh. Benar, itu kenapa? Karena memang kita nggak boleh merasa bahwa punya jamaah, nggak boleh. Nggak punya siapa punya Allah. Ini ada terkadang kita meminta begitu, ini nggak boleh katanya Syekh Nurul. Ya, kata Syekh Nurul tidak. Kita meminta kepada Allah agar Engkau bisa menundukkan makhluk-makhluk Allah. Itu nggak punya makhluk. Jadi kita berikhtiar untuk kita ini menjadi hamba Allah yang selalu ya udah sesuai dengan apa adanya. Ya, masya Allah, saya suka ketawa dulu. Dikasih apa itu biasanya. Agar apa? Berwibawa. Kasih lagi apa? Spring betul. Mana saya dikasih spring betul? Agar apa mah dikasih spring betul? Agar banyak pengikutnya.
Mas Hussein, oh siap saya. Kalau kelemahan buat iya. Itu dulu bayangin. Dan itu salah ya, salah jalur. Boleh nggak? Mungkin dalam konteks syariat boleh saja, tapi kalau konteks hakikat nggak punya malu sama Allah, nggak malu sama Allah. Engkau itu sudah dikasih jatah sesuai dengan jatahnya. Betul ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu agar apa namanya dagangannya laris, datang ke orang pintar Cina, terus ngapain? Agar pada datang ke ibu. Ini nggak punya malu sama Allah. Ada yang kayak gini? Itu jual malu biasanya. Kalau dikasih rajin apa? Enggak, ya. Dari saya Bu ya. Oh, kayak ngaji. Kami tanya sama Allah, pun gimana kalau nggak laku ya emang jatahnya? Betul nggak? Dan kalau memang Allah menjatahkan kita ini menjadi baik, bagus, nanti Allah kasih jalan kok. Misalkan ada orang yang memang kasar, Bu, Masya Allah, rumah ibu ini, warung ibu itu kok jinnya gede-gede ini menghalangi. Nah, kalau pasir Bu ya, hilangin. Oh silakan Pak, saya nggak tahu. Nah, apa? Oh itu berarti tandanya Allah udah bukan rezeki, nggak usah kita ke. Dan biasanya yang kayak gitu itu bukan yang minta mahar. Nah ibu nanti tak lepas Bu, nanti ibu ngasih maharnya 10 juta ya sama saya. Kalau gitu. Ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Tidak boleh kita memohon untuk menundukkan manusia agar manusia tunduk kepada kita. Setuju? Udah. Jadi kita punya jatah masing-masing. Tidak boleh kita, wah kan biasanya bangga ya kalau banyak pengikut ibu ya. Anak buahnya banyak kan bangga tuh. Aduh hati. Nah, semuanya kepunyaan Allah. Nah itu dulu sering saya bilang, tapi Pak ini punya pengikut banyak, buat apa? Tanggung jawabnya. Ada yang ketiga, yang keempat sekarang. Nah yang keempat Bapak Ibu, yang keempat apa? Nggak tahu. Iya. Mintanya kita kepada selain Allah. Nah sekarang setelah itu yang kedua kan tadi gitu. Nah sekarang mintanya kita kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah itu tanda bahwa kita sangat jauh dari Allah. Apa-apa kok mintanya sama selain Allah. Kalau kita minta itu hanya kepada Allah. Coba yang tadi minta sama Allah dianggap menuduh, betul nggak? Ya. Sekarang kalau minta sama selain Allah itu jauh dari Allah, kita harusnya gimana dong sebagai hamba Allah gitu. Yang betul yang gimana? Yang betul itu kita ini udah dekat sama Allah pun. Kayak kemarin jadi penumpang bis aja. Halo Bu? Syarat sopir kan boleh punya impian tinggi, silakan Allah kasih sama bakso kapidah untuk punya mimpi, untuk punya ikhtiar, silakan. Namun i'tikad hati kita, keyakinan hati kita semuanya pasrah kepada siapa? Allah. Logikanya dipakai. Ibu-ibu pasti sudah pada paham ini kan, karena ini kebanyakan juga zamannya Ustaz Okul. Ada iman, ada logika. Ya, kapan kita pakai logika? Kapan kita pakai iman? Dua-duanya sih pakai. Betul nggak? Kapan kita pakai logika? Ya, waktu kayak gini pakai logika. Tapi dalam hati kita punya iman, yang mewujudkan semuanya Allah. Walaupun saya sudah 99,99% kelihatannya berhasil, belum berhasil. Nah itu gimana namanya? Kita tertawakan sama Allah, tidak begitu. Nah, kan ya? Nah inilah makna dari 4 hal dari sikap seorang hamba ya kepada Allah saat dia berhubungan dengan Allah. Yang pertama apa Pak? Ya, meminta. Jadi kita memintanya harusnya bagaimana? Nah, harusnya kita mintanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua apa?
minta dekat dengan Allah. Jadi harusnya gimana? Itu udah dekat. Harusnya sekarang Allah itu ya, sebut, rasakan. Kemarin kita udah bahas ya cara dekat dengan Allah gimana? Apakah dengan menyebutnya? Tidak, dengan merasakan kehadiran. Tapi menyebut itu sebagian dari kita sudah merasa. Misalkan ya, saya dekat sama ibu saya. Kalau saya sebut ibu saya, di hati saya ada ibu. Benar nggak? Maka saat ingat secara spontan pasti saya bilang ibu, kan gitu. Kalau kangen sama ibu, kalau itu kan diri ya. Kira-kira sering nggak kangen sama Allah? Sering nggak? Harusnya secara fitrah kita ini kangen sama Allah. Maka Allah kasih terminal kepada kita minimal di 5 kali kita kontaknya sama Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya. Masih kangen? Allah kasih itu kesempatan setahun sekali, ya seumur hidup sekali. Apa? Haji, itu kan bagian dari fitrah manusia yang memang ingin ketemu Allah. Setelah itu kangen lagi, siap-siap aja husnul khotimah. Pulang ke Allah. Iya, jadi pulang ke Allah itu adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Iya, betul. Ini kayaknya wajib-wajibnya sudah kangen sama Allah. Iya, mau duluan juga boleh. Saya belakangan dan boleh. Halo. Tidak apa-apa, sama aja. Silakan. Ya Allah. Tapi nanti kalau kita sudah dekat dengan Allah itu tidak ada namanya ya Allah. Saya mau datang ke beliau. Lalu ketika saya di luar rumah pasti saya akan nyebut namanya. Assalamualaikum Pak. Gitu. Tapi kalau sudah sampai rumah nyebut nama nggak? Ketemu. Kalau udah. Ini sekarang kita nyebut ibu nggak Pak? Kenapa? Karena udah ketemu sama ibu. Udah nggak disebut ibu sudah ada. Sama kalau kita sudah ketemu Allah sudah nggak disebut Allahnya karena Allah sudah berada bersama dengan kita dan kita sudah merasa bersama Allah. Jadi semua aktivitas kita ini dibersama sama Allah. Hanya sekali saja ya Allah. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Tahapannya? Mari kita bahas tahapannya. Apa namanya ya? Kabut-kabut dosa kita ini harus kita bersihkan dengan sikap. Baik, yang ketiga apa Bu? Nah, jangan sampai kita minta agar makhluk tunduk sama kita. Ini yang disebut dengan syirik itu di sini. Biasanya syirik itu terjadi karena kita ingin mengatur, ingin makhluk itu susah karena kita. Ini saya pengen misahin ini. Kalau bisa hidupnya berantakan. Nah ini kan berarti ini bahaya ini. Ini adalah tidak punya malu. Tak bikin dia susah. Tapi aku nggak bisa. Cari orang pinter lah. Udah kayak gitu kan? Ini adalah ciri orang yang tidak punya malu sama interaksi sama Allah. Cuma dia tidak punya malu. Saking kesalnya sama orang itu, pokoknya tak bikin gimana caranya agar dia susah. Saking cintanya sama orang itu gimana caranya agar dia mabuk kepayan sama saya. Itu sama. Itu tidak punya ya. Jadi paham Bu? Bahkan saking mohon maaf, saking cintanya sama seorang perempuan itu gimana caranya agar dipisah sama suami. Harus bisa. Nanti kalau bisa tak tunggu jandanya. Ini gitu. Itu kurang adab sama Allah begitu. Karena pengen menguasai. Nah kalau kita ini tahu ilmu ini, enggak lah buat apa? Enggak ada urusan dengan manusia. Betul. Kita nggak mau dihormati manusia, kita nggak mau manusia tunduk pada kita, nggak mau. Sama-sama makhluk Allah kan. Nah terkadang kenapa kita ada perasaan-perasaan begitu? Itu karena kita ingin menguasai. Jadi kakak sama adik, sekarang saya juga mengelus dada ya. Kakak sama adik, adiknya guna-guna kakaknya, kakaknya mengguna-guna. Karena ingin menguasai.
tapi saya setelah itu berkata astagfirullah Rasulullah Allah, hamba dikasih dijaga oleh Engkau tidak begitu, karena kita punya potensi yang sama. Betul ya? Kenapa kita disuruh menundukkan mata? Karena itu terkadang manusia itu ingin memiliki, menguasai. Betul ya? Ya. Kenapa itu? Agar kita tidak punya syahwat untuk menguasai seseorang makhluk Allah. Jangan pernah kita ingin menguasai makhluk Allah. Lihat burung indah sekali di pohon, kejar sama kita, ditangkap. Coba kalau kalian ditangkap nggak? Karena melihat itu, waduh bagus nih, tak kejar itu, mau dikejar sampai kemana-mana. Sudah masuk kandang mati ya, kasih. Betul? Nah ini, monggo kita berikhtiar untuk menjadi pribadi yang hamba Allah secara kafah. Tidak pernah kita ingin dikuasai orang lain atau menguasai orang lain. Biar Allah yang menguasai diri kita dan biar Allah yang menguasai orang lain. Itu tidak pernah. Nah terkadang karena begitu akhirnya geser kepada yang ketiga, minta kepada selain yang keempat, minta kepada selain. Karena kita punya keinginan itu akhirnya minta pada selain Allah. Gitu. Paham ya Bu ya? Ini zaman-zaman pemilu kayak begini, ramai ini. Calon pengen menguasai konstituen. Dah, nanti di sini saya kasih. Ibu berapa nih? Nanti saya kasih seragam ya Bu ya. Ya, saya catat ini. Ibu sama saya seragam. Seragamnya warnanya apa Bu? Mau hijau, mau merah, mau kuning, mau oranye, mau putih, mau biru, apa magic video boleh. Cuma nanti mohon maaf ya, jangan lupa 11 April coblos saya. Nah itu namanya menguasai. Ngasih sedekah ya sedekah aja. Cuma sekarang juga ibu-ibunya agak pintar ya. Boleh Mas, yang penting 100.000 dulu ya coblos. Saya ya, maaf ya. Saya mau golput. Karena begitu. Boleh nggak kita ini? Sebetulnya ini karena sudah tradisi ya. Sebaiknya kita ini menjadi seorang yang diminta untuk ini, sebetulnya bagusnya itu kita nggak mau. Bapak Ibu saya dikasih amanah, sebetulnya saya nggak mau, tapi saya disuruh sosialisasi, monggo milih saya yang boleh, jangan enggak, nah, gitu ya. Kayak gimana Bu, milih nggak? Nah nggak ada apa-apa, kan gitu ya. Nah ini juga karakter dari ibu-ibu nih, akhirnya cara pandang para caleg itu berubah, harus punya. Wah, untuk menguasai ibu-ibu 100 ribuan lah. Ini airaan harus punya 500 juta, insya Allah jadi. Nah, jadi dikuasai dengan berapa? 500 juta. Memintanya bukan lagi kepada Allah, tapi dengan pilpres sekarang. Sama, hati-hati ya. Terus kita gimana? Ya udah, kita hanya berkata pada ya, saya nggak mau lanjut kan, nanti malah bahaya. Saya ini kampanye malah ya. Kampanye apa saya? Bahaya. Ya, monggo. Mengenai istighfar itu, mohon penyerahannya istighfar yang terbaik itu apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasulullah itu kan sehari semalam istighfarnya sekali. Kalau kita apa menyatakan Rasulullah yang berapa sekali atau belum betul? Iya. Jadi kalimat istighfar itu banyak ya. Adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa bika bi faghfirli fa innahu la yudhillu illa anta. Ada istighfar dengan kita sampai berdoa pada orang tua Al-Fidhi wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada istighfar untuk muslim-muslimat Al-Fidhi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bisa atau dengan doanya nanti ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada 7 sebetulnya. Mana dari 7 itu yang paling utama? Sebutnya Sayyidul Istighfar.
yang panjang itu, tapi kelamaan. Boleh nggak istighfarnya dengan astagfirullahaladzim? Boleh. Berapa? 70 kali apa 100 kali? Karena Rasul adalah orang yang dimaksum oleh Allah. Dosanya 100 kali, bagi kita mungkin berlipat. Kalau Rasul 100, berarti kita berapa nih? Wah, itu kekurangan. Nah, terbatas Pak. Istighfar Pak. Ya. Dan memang mana dalilnya tak terbatas? Zikir itu kasih yang banyak. Kenapa istighfar? Ada ayatnya. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Rasul sama alaikum wabarakatuh. Ada di surat Nuh. Atau ada ayat yang Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi apa yang paling utama istighfar itu? Ya mungkin kalau waktunya kita sedang duduk kalau sholat, saya itu istighfar. Tapi kalau lagi perjalanan gini, istighfar biasa aja. Satu lagi. Kayak Imam Malik ya, yang kayak nasihatnya atau manakibnya Imam Malik, ada seorang pemuda ya, dia istighfar terus dan semua kebutuhannya dicukupi semua. Saya sangat yakin dengan janji Allah. Maka saat panjenengan beristighfar, kok saya yakin ya sama kebutuhannya tercukupi. Masa dengan nggak yakin? Saya aja yang tercukupi. Cuma kalau sudah tercukupi, diam-diam aja. Biar kita dan Allah ya terus yang istighfar. Ya, terus saja nggak tuh nggak apa-apa. Ya, jadi Pak ini diwujudkan. Alhamdulillah. Istighfar lagi, istighfar jangan istighfar kan itu bisa. Terus istighfar. Ya, ngerti ya. Ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Oh, boleh nggak itu? Bagus. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Oh, silakan. Amalan-amalan itu sangat bagus. Kenapa? Sebetulnya subhanallah itu bukan zikir biasa, itu rumus. Jadi kalau panjenengan umroh atau haji, itu ketika tawaf setelah hajar aswad itu kan bahasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai makam Ibrahim. Itu rumus hidup. Apa rumus hidup itu? Jadi ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi subhanallah itu adalah menafikan selain Allah. Ini kan ketika Rasulullah misalkan Isra Mi'raj, terus mereka kaum kafir itu mengatakan apa Tuhanmu? Ini yang jelek. Maka kalau mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah. Jadi Allah itu baik. Jadi semua keburukan yang terjadi pada kita itu bukan milik Allah, itu milik kita. Yang buruk adalah siapa? Kita. Yang suci siapa? Allah. Itu namanya mensucikan Allah. Subhanallah. Jadi ketika kita baca subhanallah dan kita paham itu, bisa menangis. Kenapa? Karena kita mensucikan siapa? Allah. Dan semua keburukan itu dari saya sendiri. Allah yang buruk saya. Engkau maha suci. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Mensyukuri semuanya nikmat dari Allah, kita serahkan kepada Allah. Wallahu akbar, di hati kita hanya ada Allah. Maha besar, yang lain kecil, yang besar ya. La ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini kalau kita jalankan terus doa, insya Allah doanya makbul. Doanya apa? Makbul. Ditambah lagi istighfar, astagfirullah, doanya makbul. Nah kan setelah sampai makbul Ibrahim, masa itu doa, sekarang doa. Doa sampai di di rukun Yamani, kalau doa itu apa? Itu bagian dari rumus gitu. Jadi kalau tiap sholat kita baca subhanallah walhamdulillah, itu rumus hidup, jalan. Tapi harus serius, jangan karena hitungan. Tuh saya mau ada acara sebelah. Nah, nggak boleh gitu. Lebih baik 3 tapi
Afdal. Subhanallah. 7 kali afdal daripada subhanallah 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 sampai subhanallah alhamdulillah. Bukan hitungan, ini adalah rumus itu. Ya, jadi pahamnya Bu ya. Baik, mau tadi. Terus kadang-kadang saya tuh dulu untuk terkabulnya doa. Saya puasa Senin puasa salah 2, salah tahajud, zikir dan lain-lain ibadah biasa. Kadang-kadang tuh naik pangkat untuk terkabul dagangan saya tuh laris kan itu. Nah itu berarti nggak ada guna nggak? Ini ada rumusnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada anak, Nabi Ibrahim mengatakan, "Waqala inni dahibun ila rabbi sayyi." Inni dahibun, aku dahibun menghadap, datang ke Allah. Datang ke Allah gimana tadi? Ibadah, sholat, duha, dan sebagainya. Karena beliau ingin punya dahibun dulu. Saya itu boleh Rabbi habli minas sholihin. Kita berikan beberapa anak ya. Dahibun itu apa? Beribadah. Boleh nggak kayak itu? Boleh. Kok nggak dikabul? Jangan marah kok nggak dikabul. Ya, dahibun itu nggak sia-sia, enggak. Boleh silakan. Panjenengan sekarang ingin punya jodoh, ya siapa? Minta jodoh sih. Minta jodoh, terus sholat, puasa, boleh? Boleh. Tapi kalau nggak datang jangan marah sama Allah. Dikabul nggak sama dikabul, kapan kalau ada bisa? Gitu ya Pak ya. Jadi boleh, tidak sia-sia. Ya dipahami ya. Jadi makna di sini itu artinya kita doa itu jiwa yang kita bawa bukan jiwa pengatur. Jiwa yang kita bawa jiwa yang tunduk sama Allah. Karena doa itu memang ibadah. Kita berdoa dapat pahala. Namun kalau kita doa, tidak usah ngatur Allah. Awas Allah kalau nggak dikabulkan. Saya nanti bermaksiat ya Allah. Nah itu kan saking kita kepepetnya kita sama ngancam. Gitu ya Pak ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Silakan. Hampir semua Nabi berdoa tidak? Berdoa. Saya mau tanya, apakah Nabi pernah putus asa? Jadi lihat, hampir semua Nabi itu pernah pada titik putus asa. Ya, manusia. Nabi Sulaiman itu pernah, beliau itu terlunta-lunta begitu sangat lama. Setelah jadi Nabi, sudah Nabi Raja. Kenapa? Cincinnya itu diambil sama Allah. Akhirnya nggak jadi apa? Raja lagi. Terlunta-lunta begitu sangat lama. Sampai beliau ini akhirnya pada titik di mana udah daya Allah. Ketika udah daya Allah, di sanalah Allah kasih. Nabi Muhammad pernah sampai doanya gitu, ya Allah, mau dibawa kemana lagi hamba ya Allah? Ke tempat yang jauh dan engkau akan biarkan aku dipersekusi lagi, atau ke tempat yang dekat di mana di sana pun aku akan dihinakan lagi. Hamba ridho ya Allah, asalkan kau tidak marah kepadaku. Itu kan bagian dari beliau merasa sakit. Apalagi kita kasihan. Tapi putus asanya orang beriman itu adalah nyerah sama Allah. Ampun ya Allah, pun terserah Allah. Nah setelah pun terserah Allah tolong. Pernah gitu Bu? Sering. Jangan ya Allah. Terserah engkau ya Allah Bapak. Sampun. Menyerah. Dan merah putih diangkat sama Allah, karena Allah tidak akan biarkan hambanya menangis. Jadi doa itu terkadang begitu, kita doa sama Allah kan nggak dikabul-kabul ya Allah. Udah saya itu udah sujud dan nungging nggak paksa udah apa ya Allah udah ada itu biasanya. Karena kadang saat kita doa masih membawa apa? Jiwa apa? Mengatur Allah. Kan begitu, nafsu itu memang Allah izinkan dia. Nafsu itu adalah
salah satu makhluk Allah yang tidak mau tunduk sama Allah itu. Dan adanya dalam diri kita. Salah satu hamba Allah yang tidak mau tunduk sama Allah itu namanya apa? Nafsu. Coba nafsu. Nafsu itu pasti melawan. Betul nggak? Aturan Allah dilawan sama nafsu. Saya kata, kita ini pembangkang senang. Dan dalam diri kita ada apa? Nafsu. Nah, dia ini akan tunduk kalau Allah kasih dia. Udah ya Allah. Kalau Tuhanku, nah barulah Allah kasih. Jadi mohon maaf ya, yang masih dikuasai nafsu, siap-siap diuji sama Allah lebih keras lagi. Karena Allah sayang sama kita, dan Allah ingin si nafsu itu tunduk hanya kepada siapa? Allah. Betul ya? Pernah digituin sama Allah, pernah? Sering. Aduh, sering. Mantap. Dibikin putus asa ya. Ya, terus yang bisa jadi bukan karena itu, karena mohon maaf, ketika kita melempar bola ke tembok kan kembali ke kita, betul nggak? Ya, itu adalah akhlak kita sendiri, kebiasaan kita sendiri. Doa itu kan Allah mengabulkan sesuai dengan caranya, betul ya? Kayak ya yang sering disampaikan Hakim deh ya, doanya minta jodoh 40 hari itikaf di masjid, keluar dari masjid ada yang mencari bahkan mengejar, ternyata yang mengejar anjing betina. Ya, nah, ya digigit kaki gigit apa namanya kakinya, iya kan? Karena lapar si anjingnya akhirnya gigitannya sangat dalam. Nah, karena anak ini adalah anak yang takwa, ya Allah, saya minta jodoh dapatnya apa? Gigitan anjing, ya Allah pastinya terbaik. Diterima sambil datang puskesmas. Nah, sampai puskesmas gimana? Dia angkat tangan, nggak bisa, dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, dirawat. Hari pertama ketemu perawat laki-laki. Nah, hari kedua perempuan, usianya 50 tahun. Hari ketiga ada mahasiswa yang sedang PKS, laki-laki. Selesai ya. Hari keempat akhirnya temannya datang ternyata sama seorang perempuan kenalan. Ternyata teman waktu SMP kenalan lagi. Ya, Masya Allah. Jadilah dia, ternyata jalannya digigit anjing. Bayangkan kalau digigit buaya tuh. Jadinya apa tuh? Artinya doa itu ada jalurnya, ada tariknya, ada jalannya. Ada juga gini Bu ya. Kenapa? Itu sangat bagus ya Allah, hamba minta ridhamu sudah cukup, udah luar biasa. Cukup itu udah semuanya hidup luar biasa. Kita hanya mintanya apa? Ridha Allah sudah cukup. Semua. Benar ya? Jadi terkadang mohon maaf Ibu, kok katanya istighfar itu akan dikasih sama Allah rezeki yang banyak, yang ada malah rezekinya keluar semua. Nunggu dulu, jangan dulu dijas, itu baru baru jalan. Malah proses, malah dihutangin tetangga, gak balik-balik, uangnya habis. Aduh ini gimana ini? Katanya istighfar mau nambah rezeki, tenang aja, lanjutin dulu aja. Kita hanya tahu rahasia Allah itu nanti. Nah kapan nantinya? Ya Allah. Hitungan sehari menurut Allah dan menurut kita kan beda. Betul ya? Terusin aja. Janji Allah itu nggak bakalan tidak terbukti. Pasti terbukti. Kan ya? Belum jadi ini. Oh terusin aja istighfar. Jangan-jangan saat istighfar yang kita bawa tadi jiwa apa? Jiwa pengatur, jiwa serigala, jiwa anjing, jiwa tikus, jiwa yang rakus. Jangan-jangan kan gitu. Nah, setelah
Ya udah ya Allah, astagfirullah. Nah, si mana beban nih? Yang datang ternyata tanpa disadari yang datang adalah jiwa penghamba. Langsung. Mau gitu dulu, kira-kira? Mau digituin itu sama Allah gitu ya? Dijatuhin dulu, baru kita. Ya, kalau kita pingin lebih enak ya, efektif ya langsung dari sekarang jiwanya jiwa penghamba. Sehingga tapi. Tapi. Ada yang lain? Monggo. Ada lagi, baik. Ya. Tadi kalau kita berdoa, saya berdoa itu berhasil. Ya. Setelah saya berhasil, jangan ceritakan pada orang kan. Kadang-kadang saya ceritakan. Itu. Supaya orang yang saya ceritakan itu Bersemangat. dia meniru apa yang saya kerjakan gitu. Nah, itu kan pahala. Mungkin dia juga berhasil gitu dengan Itu dakwah. gitu. Jadi berdakwah. Jadi selama ketika kita membicarakan akhirnya orang itu ngikut, tidak apa-apa. Yang disebut tidak dibicarakan di sini adalah terkadang kita membanggakan. Iya. Ya, yang kita khawatirkan adalah ujungnya ya. Tapi kalau kita menceritakan dalam rangka untuk bersyiar, nggak apa-apa. Ini saya insya Allah sudah istighfar 6 tahun nih, alhamdulillah. Pajero kebeli, terus apa lagi? Sawah, sekian hektar punya, alhamdulillah. Unlimited uang saya, nggak ada serinya. Karena nggak ada seri, nggak ada kebunnya maksudnya. Artinya ketika, kau hebat ya, terus orang ikutin. Yang tidak boleh itu kalau kita saat bicara, nih gua nih lebih baik dari lu. Dia nggak boleh ya. Bahasa jiwa kita gitu biasanya kasar. Nih gua lebih baik dari lu. Nah, kalau harus ikut gua. Nah ini bahasa yang biasanya muncul dari nafsu kita. Nah kalau itu terjadi, kemari jatuhlah kita digoda oleh siapa? Setan. Ada nggak? Maksudnya di sana. Kalau panjenengan dalam menyampaikan dalam rangka untuk dakwah sudah. Ada lagi? Ada yang lain? Silakan. Gimana tuh? Ya, pertama wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka segeralah kepada ampunan Allah. Jadi kalau kita sadar istighfar itu segera. Tapi istighfar itu bukan ucapan loh. Istighfar itu tindakan. Jadi kalau kita sadar bahwa itu adalah ghibah itu nggak bagus, mohon maaf ya, saya tak ke belakang dulu. Itu namanya istighfar. Kalau masih astagfirullah. Oh iya ya tadi ya. Itu namanya bukan istighfar kalau itu. Sudah lanjut. Baru lisannya. Jadi namanya istighfar itu segera apa bikin alasan ke belakang lah, alasan mau beli apa, memutus. Karena kalau kita udah keputus biasanya udah hilang. Tapi kalau enggak ya lanjut. Terus saya aja sering kepancing sama istri, misalkan bicara siapa? Oh iya, pancen. Udah ada pancen kan ya, pancen. Terus setelah itu apa? Cari tema lain. Terus gimana? Kalau gitu, kalau gitu ibu ya doain dia. Terus kalau ada waktu minta maafin ya, maafin apa yang banyak dosa saya jenengan gitu. Kayak ibu-ibu ke saya kan gitu. Sering ngomongin saya kan, saya udah ngasih maaf nggak apa-apa. Karena saya maafin makanya gue saya minta maaf. Saya ya. Kalau misalnya gini saya sama Mbak Pri, Mbak Desi, Mbak Asi itu sahabatan berempat misalnya. Nah ini di forum ini kami kan saling tahu kekurangan masing-masing ya. Maksudnya kekurangan masing-masing. Ada yang perlu diperbaiki, misalnya sama Mbak Pri, ada yang perlu diperbaiki. Nah ini saya ngomongin sama Mbak Desi sama Mbak Asi. Ini tuh kemarin tuh kosok bocah ini begini gitu.
adik kita kasih tahu yuk gitu. Terus iya ini kemarin begini. Ya udah besok kita kasih tahu. Nah akhirnya kita kasih tahu dia. Itu termasuk gibah nggak? Saat kita ngomongin kekurangannya ini diskusi itu. Dalam rangka untuk memperbaikinya tidak. Gibah itu kan mengucapkan, menyampaikan, mengumbar-umbar. Kalau dalam untuk memperbaiki tidak. Ini kekurangannya ini yuk kita perbaiki dulu. Tapi terkadang setelah itu Bu Desi ke suaminya, oh ternyata Bu itu begitu ya. Itu kita harus pandai nyari, harus pandai apa? Memegang rahasia. Terkadang begitu ibu-ibu tuh tahu kan? Nah ini cerita ke suami, ternyata ya si ibu itu ternyata mobilnya masih hutang loh. Ah titik kibar. Resnya harus pakai. Nah gitu, semoga bisa ya. Dievaluasi, terkadang setelah itu dibawa di pembahasan yang lain. Itu namanya gibah, hati-hati. Gibah itu alhamdulillah, ini gibah itu alhamdulillah. Kenapa? Dapat pahala gitu. Dosanya dikasihkan ke ibu semua. Selama itu evaluasi tidak apa-apa. Tapi setelah itu dengan bawa keluar ke suami itu gibah. Lama itu nggak masalah, karena kan untuk memperbaiki ya, niatnya untuk memperbaiki. Tapi ya kadang-kadang kan adalah tidak menggunakan orang lain. Kita biasanya sudah sama awal nih, kan adalah pasti sama awal aja. Cuman kita ya minta tolong sama ya di ustadz itu gimana? Wasilah ya. Iya. Selama kita tidak menganggap kayak itu yang ngasih, yang bisa memberikan apa? Manfaat boleh. Jangan juga ke dokter boleh kok. Betul ya? Wasilah, wasilah. Tapi tidak boleh mengatakan, oh ternyata nggak manjur ya dokter. Oh ternyata ustadznya nggak manjur ya doanya. Itu haknya siapa? Pengusaha dia nggak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi, yang bisa memberikan manfaat mudaratnya siapa? Allah. Jangan mau ke wali kemanapun atau ke saya ke wali murid sama hasilnya. Sama. Kenapa? Karena itu urusannya siapa? Allah yang mengabulkan. Dan bisa jadi dengan doanya kepada tukang beca, Pak doain. Jadi kabul sama Allah. Atau bisa jadi yang dikabul itu doanya orang yang diam-diam mendoakan kita dan kita nggak tahu doanya mendoakan. Jadi belum tentu loh kita ini sukses karena usaha kita. Bisa jadi karena orang yang diam-diam mendoakan kita dengan sangat tulus ikhlas hingga dikabulkan. Dan tidak sedikit pun punya tendensi apapun. Gitu ya. Terus yang kedua apa lagi? Kalau ngasih tahu terus jadinya gini, ya ternyata ini kita kabul berarti. Terus kita kasih tahu saudara kalau kita sama itu gitu kan? Sama kayak gitu aku dapat ini tandanya terus ya. Nah, jadi di sana yang harus hati-hati, karena itu akhirnya bypass. Seakan-akan si kiai ini yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi gimana? Tetap ke Allah dulu. Ini wasilah ya. Saya kemarin doa didoakan beliau sembuh. Wasilah ya, semoga Allah sembuhkan. Itu kalau gitu boleh. Hati-hati ya dalam hal. Ya. Saya kan gitu, kawan-kawan kan gitu dengan orang. Terus saya berdoa untuk orang itu gimana? Boleh. Doanya usul gimana? Doa jelek gimana? Oh jangan doa jelek, nggak boleh. Nggak boleh. Harus doa yang baik. Ya Allah, beliau ini nyakiti saya, ya Allah berkahi hidupnya, mudahkan rezekinya. Amin. Itu. Nanti ngomong yang banyak. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Karena saat ibu begitu, Allah malaikat mengatakan begitu juga buat engkau. Atau gini Bu, ya Allah saya sakit sama beliau, ya Allah jadikan beliau secepatnya husnul khotimah. Terus malaikat begitu juga dengan engkau kan gitu ya. Hati-hati dengan doa Bu, karena doa itu kembali ke kita. Karena ada yang mengaminkan doa. Bumerang ya. Iya. Kita berdoa dulu ke kita sesungguhnya. Yang paling cepat tuh kitanya. Maka nggak boleh mendoakan buruk sama orang. Pokoknya mati mendadak. Itu kan bahaya.
Gitu ya? Cukup Bapak Ibu? Ada yang nanya lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan bacaan hafalan. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.